Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Berkurban dengan utang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita sebutkan di antara keutamaan berkurban. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 36. Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim mengenai maksud kebaikan dalam ayat tersebut, yaitu balasan pahala di negeri akhirat. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud kebaikan di situ adalah pahala dan kemanfaatan. Jadi, ayat tersebut menerangkan bahwa kurban itu akan memperoleh kebaikan yang banyak, sehingga sebisa mungkin seorang muslim meraih kebaikan ini meski dengan cara berutang. Mengenai hukum berkurban dengan berutang, ada perbedaan di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang menganjurkannya meskipun harus berutang, dan pendapat lainnya tetap mendahulukan membayar utang. Pendapat pertama, boleh berkurban dengan berutang terlebih dahulu. Di antara mereka yang membolehkan yaitu Imam Abu Hatim, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Hajj ayat 36. Dalil pendapat ini adalah riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang mengatakan, dulu Abu Hatim pernah mencari utangan dan ia pun menggiring unta untuk disembelih. Lalu dikatakan padanya, apakah betul engkau mencari utangan dan telah menggiring unta untuk disembelih? Abu Hatim menjawab, ya benar, karena aku telah mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum fiha khair. Kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Surah Al-Hajj ayat 36. Maksudnya, dengan berkurban, walaupun harus berutang terlebih dahulu dengan ketentuan mampu membayarnya, semoga Allah
memberikan banyak kebaikan dengannya. Di antaranya, meluaskan rezekinya, memberkahi keluarganya, memberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala penyakit, musibah dan bencana, dan lain sebagainya. Dalil berikutnya adalah qiyas dengan akikah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam masalah akikah, ia menyarankan agar berutang demi menghidupkan sunnah akikah di hari ke-7 setelah kelahiran. Salah satu putra Imam Ahmad yang bernama Saleh pernah bertanya kepadanya, ada seseorang yang anaknya baru lahir, namun dia tidak memiliki dana untuk akikah. Manakah yang lebih baik menurut ayah? Berutang untuk akikah atau mengakhirkan akikahnya sampai dia memiliki kemudahan untuk melaksanakannya? Maka Imam Ahmad menjawab, hadis yang paling jelas yang pernah kami dengar mengenai permasalahan akikah adalah hadis yang berkaitan dengan Al-Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Aku berharap jika dia berutang untuk akikah, agar Allah segera menggantinya, karena dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran yang beliau bawa. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Maudud halaman 64. Pendapat kedua, mendahulukan bayar utang daripada berkurban. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama tim fatwa islamweb.net. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika orang punya utang, maka selayaknya mendahulukan pelunasan utangnya daripada berkurban. Disebutkan di dalam kitab Syarhul Mumti' jilid 7 halaman 455. Bahkan ia pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi berkurban karena uangnya diberikan kepada temannya yang sedang terlilit utang. Dan ia menjawab, jika dihadapkan dua permasalahan antara berkurban atau melunasi utang orang miskin, maka lebih utama melunasi utang tersebut. Lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit utang itu adalah kerabat dekat. Disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa dan Risalah Ibnu Utsaimin jilid 18 halaman 144. Sebenarnya, pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan, karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berutang. Sikap ulama yang menyarankan untuk berkurban walaupun berutang adalah untuk orang yang keadaannya mudah dalam melunasi utang, atau untuk utang yang jatuh temponya masih panjang. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan utang daripada kurban adalah untuk orang yang kesulitan melunasi utang atau orang yang diutangi meminta agar segera dilunasi. Dengan mempertimbangkan dalil dari setiap pendapat, maka kami menguatkan pendapat pertama yang menyatakan
boleh berkurban dengan utang dengan beberapa alasan. Pertama, saat ini banyak orang yang punya tanggungan utang dalam bentuk kredit motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Kalau kita katakan harus mendahulukan bayar utang, maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu berkurban lambat laun akan hilang. Kedua, para ulama salaf dan kita tentunya selalu berikhtiar bahwa dengan kita menghidupkan sunnah kurban, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia, apalagi di akhirat. Ketiga, dalil pendapat pertama lebih kuat dan jelas sebagai bentuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.